Fest di YouTube-nya Tribun Sumsel dan Sri Pugu TV. Yuk, siapa ya bintang tamu kali ini? Coba sisihkan langsung ya. Tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lisma dalam acara Sumsel Virtual Fest 2020 yang kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sangat sering kita temukan di dunia maya. Ya, judul kita hari ini adalah Jarimu Harimaumu. Nah, ini bukan lagi mulutmu harimaumu ya, tapi sekarang udah beralih ke jarimu harimaumu. Kita akan membahas itu bersama narasumber. Ada 2 narasumber yang sangat berkompeten di siang hari ini. Yang pertama ada Ibu Dr. Sarfilianti Anggiani MMMBA. Beliau adalah motivator dan dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Trisakti Jakarta. Selamat siang. Assalamualaikum Mbak Evi. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Lisma. Senang bisa gabung balik kampung walaupun via Zoom ya. Iya, sehat-sehat. Iya, sama-sama Mbak Lis. Mbak Evi ini posisi di Jakarta tapi selalu ingat Palembang ya Mbak Evi ya? Iya dong, wajib lah hukumnya. Masa orang Palembang lupa Palembang. Terima kasih Mbak Evi. Kemudian kita ada juga Bapak Antoni Wijaya SS MHum MA. Beliau adalah dosen psikologi Universitas Katolik Musi Caritas Palembang. Selamat siang Pak Antoni. Selamat siang Mbak Lisa. Antoni ini kalau di Musi Caritas itu terkenal namanya Romo Luis. Ya Pak ya, kok jauh Pak ya? Luis sama Pak Antoni. Iya, sama saja lah. Orangnya kan nggak beda juga. Hanya beda audiens saja. Oke Pak, selamat siang ya Pak ya. Sebelum kita lebih jauh membicarakan masalah ini, mari kita saksikan dulu video yang saat ini sedang jadi perhatian publik. Silakan. Gara-gara Habib Rizik pulang sekarang ke Jakarta, penjemputannya gila-gilaan. Nama Habib itu adalah tukang obat. Screenshot. Nah, nanti banyak antek-anteknya nih mulai nih ya. Gak takut. Oke, yuk.
Oke. Nah, itu sekilas ada video ya yang 2 hari lalu atau yang terjadi di Jakarta. Masalah jarimu harimau ini sebenarnya di kalangan selebriti ya mungkin udah biasa ya Bu ya Mbak dan Ibu dan Pak, karena mereka mungkin ada niat lain mungkin ya untuk supaya viral, supaya banyak yang nonton. Nah, tapi di lingkungan masyarakat persoalan jarimu harimau ini sebenarnya udah sangat sering terjadi. Kita mencatat dari catatan Tribun ini ada selama 2020 ini ada sekitar 4 kasus yang ada persoalan yang berawal dari medsos. Yang pertama itu ada Polresta Palembang menangkap inisial F lantaran telah mencaci maki seorang polisi di media sosial. Kemudian bulan Juni 2020 saling ejek di media sosial berujung pengeroyokan terhadap siswa SMP berinisial NA oleh 3 temannya. Terus ada juga wali murid yang beberapa waktu lalu menulis di media sosial tentang guru makan gaji buta dan akhirnya berujung ke minta maaf kepada PGRI dan guru. Dan terakhir itu nggak sampai seminggu yang lalu ada kasus pembunuhan ibu tunggal 2 anak yang berawal dari komentar di Facebook. Nah, ini tuh Bu, Mbak Evi kenyataannya di masyarakat kita. Oke, ke Ibu Mbak Evi dulu ya. Ini Ibu Evi. Bu Evi. Iya, Mbak Evi bisa lihat bagaimana fenomena di masyarakat ya. Sebenarnya sih sosial media itu seperti apa ya Mbak ya? Dan kemudian peruntukan secara apa istilahnya ya, etika bersosial media itu seperti apa? Silakan Mbak Evi. Terima kasih Mbak Lisma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau pendapat saya sebetulnya Mbak Lisma dan juga Pak Antoni, sosial media itu sebetulnya ada buat kita melakukan komunikasi. Itu tujuan dasarnya. Ya, namun saat ini sosial media menjadi hal yang paling penting ketika orang harus eksis gitu loh. Nah, jadi kalau sudah kita membedakan antara sosial media dengan komunikasi dan eksis, maka kita akan dapat sekali melihat bagaimana itu menjadi salah. Kenapa? Banyak cara orang menjadi eksis itu. Eksis itu kan mungkin saja ada 2 tujuan. Tujuan pertama adalah untuk branding dirinya gitu ya. Kalau kita berbicara tentang branding, maka kita akan berbicara branding diri yang positif. Ketika kita berbicara branding diri yang positif, maka kita akan melihat yang namanya bagaimana kita membangun image kepada masyarakat, saya tuh punya sesuatu gitu. Agar orang memberikan reputasi, menilai reputasi kita, menilai siapa kita. Nah, yang kedua ada tujuan lain. Tujuan lain yaitu di luar dari membranding positif. Bisa jadi di sana menjadi satu kejadian yang narsis. Nah, ketika kita berkata tentang narsis ini, maka narsis ini akan banyak tujuan. Tujuan pertama mungkin narsis pribadi. Tujuan kedua, mungkin kita akan melihat bagaimana narsis itu menjadi narsis kelompok. Nah, ketika kita berbicara narsis kelompok, maka hal ini akan membuat orang menjadi lupa bahwasanya tujuan komunikasi menjadi ajang untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak betul. Jadi kalau saya lihat ya Mbak Lisma, mungkin di sini muncul, kita harus memerhatikan betul bahwasannya sosial media itu pada dasarnya sangat baik loh. Kalau saya pribadi menemukan banyak teman-teman lama saya di sosial media, banyak ketemu dengan orang yang selama ini sudah lost kontak dengan saya. Namun akhirnya saya bisa bersosialisasi kembali dan berkomunikasi lagi. Yang kedua, buat saya sosial media branding diri saya. Ketika saya tidak bisa melupakan Tribun dan Tribun selalu memonitor kegiatan saya memonitor kegiatan Tribun. Jadi ini hal positif. Tujuan saya cuma satu, positif branding. Nah, yang tadi ditanya Mbak Lisma, apa sih sebenarnya sosial media? Ya, sosial media adalah bagaimana kita bersosialisasi secara virtual, mempertemukan kita dengan banyak orang yang lainnya. Itu sih menurut pendapat saya Mbak Lis. Iya. Terima kasih Mbak Lisma. Iya, ke Pak Antoni, Pak. Nah, fenomena yang muncul di masyarakat ini memang unik ya. Jadi seperti
menyamakan media sosial ya virtual dengan yang namanya interaksi face to face gitu ya. Ya. Jadi cenderung masyarakat tuh menyamakan bahwa apa yang saya buat di media sosial itu adalah 100% sama dengan apa yang saya buat face to face interaksi. Nah, kalau pandangan itu tidak diluruskan atau coba tidak diberi insight, yang terjadi bukanlah integrasi teknologi, tetapi teknologi yang malah mengganggu. Kan seharusnya seperti tadi kata Bu Sylvie ya tadi ya, bahwa ya yang namanya teknologi media sosial itu adalah mengabdi kepada komunikasi. Tetapi kalau masyarakat tidak memahami bahwa ada dua perbedaan yang sangat jelas antara yang namanya virtual dengan yang namanya face to face, yang terjadi adalah malah gangguan di dalam proses komunikasi. Kita tahu bahwa kita tatap muka saja itu ada kemungkinan kita salah menangkap pesan. Ya. Apalagi di dalam sosial media yang kebanyakan itu adalah cuplikan pendek, kata-kata pendek, kalimat pendek. Bagaimana kita bisa menangkap seluruh konteks? Bukankah cara bicara saya seperti ini ada pesannya? Ya. Nada suara saya seperti ini ada pesannya. Bentuk mata saya, cara saya menggerakkan tangan, itulah kita sebagai manusia yang berkomunikasi. Tapi rupanya masyarakat hanya simple, saya setuju dengan pendapat Bu Sylvie tadi, demi narsisme, pokoknya kalau saya yang pertama kali komentar, pertama kali saya respon, itu saya sudah, wah itu loh, sayalah yang punya media sosial ini. Jadi seperti euforia begitulah yang mungkin kita bisa tangkap di dalam masyarakat kita. Ya. Yang belum mereka sadar, ujungnya itu sebenarnya ada hukum di situ. Atau dalam bahasa kita mungkin mereka belum punya literasi digital gitu. Itu sih pendapat saya dulu deh. Oke. Ya, ke Ibu Evi lagi ya, Mbak Evi. Jadi kalau sosial media itu ada batasan-batasan seperti apa yang harus kita perhatikan ya, Mbak ya? Jadi ketika itu ya, misalnya kita sebagai masyarakat biasa yang ya niatnya sih tidak untuk apa gitu, tapi ada semacam batasan-batasan seperti apa yang mungkin bersentuhan tentang undang-undang ITE itu, Mbak Evi. Baik, terima kasih Mbak Lisma. Ya. Pendapat saya batasan, yang pertama sekali adalah batasan moral. Ketika kita berbicara batasan moral, maka kita harus tahu yang namanya etika berkomunikasi. Ya. Nah, ketika kita berbicara lagi tentang etika komunikasi, harusnya ada moral reasoning. Ya, berbicara moral reasoning adalah landasan moral mengapa saya mesti memasukkan ini di sosial media. Mengapa saya mesti melakukan respon dengan cara ini ketika orang memberikan respon di wall kita ataupun di status kita. Nah, jadi harusnya standar-standar utama itu kita nggak usah ngomong undang-undang IITE sebetulnya. Ya. Dari diri pribadi kita sendiri harusnya ada standar yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik, yang mana yang boleh, yang mana yang tidak boleh, yang mana yang adil, yang mana dan tidak adil terhadap apa yang akan kita ungkapkan dalam sosial media tersebut. Jadi kalau kita berbicara tentang undang-undang itu kan ada punishment. Namun jika kita berbicara tentang etika moral, harusnya kita sendiri yang merasa malu. Sebelum kita menyampaikan sesuatu, kita harus tahu, ini benar nggak kalau saya menyampaikan ini? Dan balik lagi ke branding tadi, kalau saya menyampaikan hal yang tidak benar, maka branding saya menjadi tidak baik. Kalau saya menyampaikan yang benar, maka branding saya menjadi baik. Nah, untuk itulah kita sebenarnya harus menyadari sesungguhnya bahwasannya bersosial media itu ada standar-standar moral individu. Yang kedua adalah standar moral komunitas atau sosial. Nah, berbicara komunitas atau sosial, kita harus tahu dengan siapa saya menyampaikan ini. Siapa yang melihat tulisan ini? Apa dampak dari tulisan ini? Banyak orang yang membacanya, namanya juga sosial media. Ruang publik ya. Ruang publik yang semua orang bisa ikut membaca, bisa ikut merasakan apa yang kita tulis. Jadi kalau memang kita itu menyadari social media as a communication tools atau alat komunikasi, kita sadar betul tujuan utama kita bersosial media itu adalah positif.
Namun kalau tujuan kita untuk narsis tadi bisa jadi menjadi provokatif. Bisa menjadi influencer yang mengajak orang untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak patut kita ungkapkan di sosial media. Nah, jadi dalam hal ini kita harus sadar dulu. Jadi ada etika-etika moral yang harus kita perhatikan ya. Jadi dari diri individu sendiri, dari lingkungan sosial kita, siapa yang membaca. Nah, yang ketiga baru kita berbicara undang-undang. Kan undang-undang itu kan di belakang sebetulnya. Nah, yang jadi masalah sekarang ini, orang kita itu undang-undang itu kadang-kala sengaja dilanggar gitu karena merasa dia punya sesuatu, punya orang yang membackingin di belakangnya, maka hal ini dijadikan hal yang umum. Saya melanggar tuh nanti ada yang nolongin gitu. Jadi kalau saya undang-undang tidak diperlukan kalau manusia semuanya sadar. Apa fungsi sosial media, bagaimana moral reasoning ketika saya menyampaikan sesuatu di sosial media. Jadi ada standar-standar yang membatasi saya. Membatasi saya mau menulis apa tuh mikir dulu loh. Kalau zaman dulu kan sebelum kita tatap muka ya, kata Pak Antoni tadi, kalau tatap muka mungkin ya mikir dulu deh sebelum kita ngomong, sebelum kita berbicara dengan orang. Nah sekarang sama, sebelum menulis gitu ya, sebelum mengetik, jempol ini belum bermain, ya ada baiknya lo mikir dulu dong apa yang akan ditulis supaya nanti orang membacanya juga tidak terprovokasi kalau hal itu negatif. Kalau memang kita orang menjadi motivasi, ya ngetiklah yang bagus, yang positif sehingga orang tertarik untuk membaca tulisan kita dan membawa aura positif dalam kehidupan seseorang. Itu loh Mbak Lisma, pendapat saya seperti itu Mbak Lis. Oke, Mbak Evi, sangat ini ya, sangat lengkap bahwa memang ruang publik ya harusnya sudah tahu bahwa ini akan dibaca orang dan tentu kita harus membatasi diri tadi ya, itu tadi. Oke, Pak Anton, saya mau balik ke beberapa kasus yang terjadi di Palembang ya, ini Pak ya. Ada sesuatu yang dipicu dari komentar di Facebook atau di media sosial lain, kemudian lalu tersinggung ya, kemudian balas dendam. Nah, ini sebenarnya apa sih yang terjadi antara mungkin yang si pelaku ya yang menyebar, yang pertama kali melakukan sesuatu hal di Facebook, kemudian apa pula yang terjadi pada orang yang dituju, kemudian bangkitlah rasa dendamnya, itu seperti apa secara psikologinya Pak? Pertama begini ya, kalau kita bicara pesan tulisan di media sosial itu ya, ketika kita menuliskan pesan, kita mungkin ya kebanyakan masyarakat itu jatuh kepada yang namanya sebuah keamanan semu. Karena kalau saya ketik kan nggak ada orang lain tuh, atau orang lain saya kenal, saya tidak tatap muka langsung, saya tidak ngomong langsung. Jadi saya ketik aja, tanda kutip ya, ada sebuah keamanan semu. Sampai terjadilah beberapa kasus yang membuktikan bahwa apa yang ditulis dengan sendiri, tanpa mungkin memperhitungkan reaksi orang, ternyata ujungnya itu malah berakibat yang buruk. Nah, susahnya kalau kita bicara media sosial, misalnya tadi komentar-komentar itu adalah bahasa tulis, bahasa untuk mata, bukan bahasa untuk telinga. Mendengar ya. Ya, kalau saya bicara verbal, orang akan menangkap apakah dia intonasinya marah, sedih, segala macam. Nah, itu bahasa chatting atau komen itu bahasa mata yang dilihat oleh mata kita. Mata orang lain melihat lagi, dia menafsirkan sendiri. Sendiri, ya betul. Apapun konteksnya itu. Jadi nggak sambung. Jadi ya menurut saya wajar saja terjadi seperti itu. Dan kalau pengalaman-pengalaman yang dilihat semakin diklarifikasi itu orang adu argumen di chatting, nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena itu bahasa untuk mata, bukan bahasa untuk telinga yang mudah kita pahami. Saya kira itu yang banyak terjadi di dalam masyarakat. Kalau saya setuju dengan pendapat Bu Evi tadi, prinsipnya kalau kita tidak tahu apa yang mau kita share itu betul atau salah, kan lebih baik tidak share. Kalau kita tidak bisa verifikasi yang mau kita katakan itu baik atau buruk, kan lebih baik tidak tulis. Kalau saya tahu persis apa yang akan saya tulis itu baik atau buruk, ya saya silakan tulis. Tapi kalau tidak, mengapa harus dibuat demikian? Tapi masyarakat kita sekali lagi itu jatuh kepada sebuah kata-kata sakti. Cuma share. Kenapa komentar begitu? Cuma share. Terusin gitu. Padahal mereka tidak tahu kontennya. Jadi
itu mungkin perilaku yang bisa kita potret di dalam masyarakat kita di Palembang. Tapi Pak, kayak misalnya kita itu lagi kesel ya Pak ya, misalnya kayak lagi kesel sama tetangga mungkin ya, atau pada teman, rekan kerja, kemudian ya karena itu tadi ya WFH misalnya ya Pak ya, bersosialis secara langsung sekarang dibatasi, akhirnya kan memang akrab dengan yang namanya HP sama ini. Nah kemudian yang karena ingin mengungkapkan rasa dongkol tadi dia ya nulis gitu loh Pak, nulis gini. Nah secara psikologi apakah ini termasuk sudah mengalami gangguan jiwa, gangguan mental atau seperti apa nih Pak? Ya itu kalau ke sosial media bukan kepada mungkin teman curhat gitu ya Pak ya. Nah, zaman sekarang jadi ya, Pak. jadi ribut dengan suaminya satu dunia tahu gitu ya. Iya betul Pak. Itulah fenomena. Apa yang terjadi Pak itu? Kalau dari sisi psikologi itu ada saluran yang tidak tersampaikan dengan baik gitu ya. Itulah kalau kita bisa lihat ya, kita tidak lebih jauh mengatakan ini penyakit kelainan psikis atau itu perlu tes standar lah itu ya. Kita bisa melihat seperti itu. Ya, tapi memang juga kita perlu menghitungkan seperti yang tadi kata Bu Evi, terus terang ini ya. Fenomena-fenomena yang besar kadangkala itu memang sengaja tanda kutip ya. Buat begitu gitu loh, untuk heboh. Tahu kan, bad news is a good news gitu kan. Jadi semakin dilihat orang, penasaran apa sih ini, heboh-heboh, itu menjadi semakin wah dia terkenal begitu kan. Itu ada juga motif begitu. Nah, motif orang yang betul-betul ingin mengungkapkan keceplosan di media sosial, dapat masalah, ya saya bilang ya itu dapat sialnya sih itu dia. Mestinya dia tidak buat gitu, tapi akhirnya ya pas dapat sialnya gitu loh. Jadi sebenarnya kan generasi yang 35 tahun ke atas, 40 tahun ke atas itu pasti kenal. Kalau ada sesuatu yang mengganggu segala macam, cerita kepada orang atau sebenarnya tulis buku harian, itu generasi 35 40 ke atas. Saya masih nulis dulu. Oh, itu dia sama kita. Tapi kalau natif digital mungkin sudah nggak lagi dia, sudah beda. Iya, oke. Mbak Evi. Nah, apakah dengan yang itu tadi ya Mbak ya, batasan-batasan yang harus kita ketahui, apakah ini artinya kita mengurangi tingkat kritis kita gitu? Dalam misalnya menyikapi sesuatu ya, takut. Nah, akhirnya apa ya, sikap kritis masyarakat itu jadi hilang. Apakah seperti itu nanti Mbak Evi? Oke, enggak sih, saya rasa Mbak Lisma ya, sebetulnya tadi juga Pak Antoni sudah menyampaikan sebagian. Jadi kita enggak akan mengurangi sikap kritis kita ketika kita punya rem gitu ya. Nah, kritis ini kan harusnya dibarengi dengan fakta. Nah, kita ini sekarang kebanyakan kalau nulis itu, cuman share kok. Tadi ya saya sepakat banget dengan Pak Antoni ya. Enggak kok, saya cuman share aja gitu. Padahal kalau kita share kita nggak tahu itu betul atau salah. Itu bukan kritis namanya. Ya kita nggak paham apa yang kita share, itu bukan kritis namanya. Ketika kita mau kritis, kita harus ada fakta yang jelas, fakta yang nyata. Yang kedua, ada fakta pun harus menggunakan bahasa yang bijak. Bahasa yang bisa diterima orang secara umum. Hindari bahasa provokatif. Mau jadi influencerlah yang positif. Kenapa? Ketika kita tidak berani mengungkapkan pendapat kita salah, mengungkapkan kritis kita terhadap negara, mengungkapkan kritis kita terhadap sistem yang ada di sekitar kita, kita akan terkungkung dengan satu belenggu. Nah, sosial media bukan itu tujuannya. Komunikasi terbuka itu bisa dibaca siapa saja di lingkungan sosial, namun harus dibatasi dengan tata cara. Nah, etika tadi yang saya bilang adalah morally obligation. Ketika kita berbicara tentang tata cara, kita berbicara tentang etiket. Nah, etiket menulis, siapa audiens kita, apa isi tulisannya, yang mana yang boleh di huruf besarkan atau di bold, kapan kita mesti pakai tanda seru, kapan kita boleh kasih multikon marah, gitu.
Jadi ada saat-saatnya yang kita mesti melakukan itu. Marah sekalipun kita nggak perlu kok mengungkapkan kemarahan kita di sosial media. Saya rasa cukup dengan menulis satu quote yang bisa menyadarkan orang. Mungkin nanti kalau follow ya Mbak Lisma belum follow Facebook aku atau Instagram. Iya, belum, Mbak. Nah itu dia. Makanya apalagi Pak Antoni mungkin bisa aku Wah, saya sudah stop main Facebook dari Oh, 2000 udah stop berapa ya? saya sih masih tetap ya Pak Antoni karena buat promosi saya. Kalau enggak saya nggak bisa gitu kan ya. Setelah saya memberikan training, saya langsung masukkan di Facebook, Instagram. Toh ini suatu fakta. I do something positively gitu loh. Jadi saya membuat orang, oh iya kalau nanti ada butuh ini bisa ngubungin saya gitu kan ya. Nah jadi kalau saya bikin quote ya quote-quote yang walaupun saya lagi amarahnya itu, alangkah baiknya bila kita sebagai individu. Kan gitu bahasa saya itu selalu begitu. Mengajak dengan cara yang positif. Jadi kalau kita terbelenggu, enggak lah Mbak Lisma menurut pendapat saya. Cuman belenggulah hatimu dengan kebaikan. Belenggulah pikiranmu dengan kepositifan dan belenggulah jarimu dengan tata cara yang baik. Itu yang baik. Tapi kalau berpendapat sih oke-oke banget. Salah gitu Mbak Lisma. Jangan terkungkung jadi kita nggak berani ngapa-ngapain. Terus lagi niat kita positif kan apapun itu tergantung dari niat kita. Buat apa tujuan kita bersosial media. Begitu loh. Jadi kalau memang kita menyadarin itu saya rasa nggak ada masalah apa-apa dalam kesulitan bersosial media. Jadi ada 3 belenggu ya. Belenggu hatimu dengan kebaikan, belenggu pikiranmu dengan positifan, belenggulah jarimu dengan tata caramu ketika Waduh, ini judul besok. Terima kasih itu dari saya mungkin Udah ya. jadi judul buat besok ini. Nah, masuk satu lagi itu. Iya, silakan Pak. Ya, kalau membaca masyarakat ya, terutama perilakunya dari psikologi sosial, ini seperti ada sebuah lompatan sebenarnya masyarakat kita ini ya. Secara literasi ya, baik-baik membaca, mengkritisi, ya tadi Ibu bilang dengan bagaimana berpikir kritis, moral listening, mungkin analytic thinking gitu ya, itu masyarakat kita belum. Ini sudah diberi teknologi yang tanda kutip ya, begitu murahnya, begitu mudah diaksesnya. Akhirnya terjadilah masalah-masalah yang seperti ini gitu ya. Kalau dalam istilah keren disebut tidak punya literasi digital. Gimana digital yang biasa aja belum punya gitu. Jadi sudah lompatan dengan luar biasa. Nah, mungkin ini yang menjadi sebuah pengungkapan fenomena-fenomena ini. Nah, sementara generasi yang native digital itu yang dengan lahir bahasa lucu-lucuannya, ketika lahir mereka nggak pegang botol susu tapi pegang HP gitu kan. Itu native digital itu. Nah, mereka ini taking for granted begitu aja gitu. Ini yang memang sudah saya biasa nih begini gini loh. Jadi generasi yang sudah seperti kita itu masih berusaha untuk mengerti literasi digital dengan cukup baik. Generasi yang native digital merasa ya inilah dunia saya ini begini. Maka saya setuju dengan Bu Evi itu kembali lagi sebenarnya ya moral etika itulah yang paling utama sebenarnya di dalam yang namanya bersosial media. Nggak ada yang lain lagi. Orang yang cerdas, pintar, intelektual jatuhnya di mana? Ya etika. Jatuhnya di moral. Udah nggak ada yang lain lagi gitu. Ya. Itu. Oke, terakhir nih Pak Antoni. Apa sih tips yang bisa Bapak sarankan kepada misalnya orang yang kesel, mangkel ya, terus berniat untuk menulis di media sosial, kemudian juga apa saran Bapak buat orang yang mungkin dituju ya, merasa tersinggung nih, oh ini mengkritik lagi ngomongin saya nih, apa yang harus mereka sikapi seperti apa dan supaya ini meredam tidak menjadi suatu masalah ke depan gitu. Silakan Pak. Dalam situasi emosi dan marah, jauh-jauh dari sosial media. Iya, tutup ya Pak ya? Ya udah, jauh-jauh dari sosial media. Kalau tidak tahan juga harus mengetik, harap jauh-jauh dari huruf besar, tanda seru, kebun binatang, dan kebun-kebun yang lain. Itu yang jadi masalah itu. Sudah. Betul banget, betul. Udah. Itu ya Pak ya? Tapi betul, masih gatal karena Pak, masih jari-jarinya tuh pengen. Nah, tuh gimana lagi? Pengen juga. Waduh, itu perlu kena pentung betulan itu kalau begitu itu. Kalau belum kena jitak, belum kapok dia itu. Iya, mungkin lebih baik curhat kepada orang orang yang lebih
Atau Ya, gimana Pak? carilah konselor lah kalau serius. Konselor, Kalau ya. kalau marah, emosi marah 7 hari 7 malam nggak hilang-hilang, ya udahlah. Ya, atau jangan diambil hati lewati bae Pak ya, cak itu Pak ya. Ya, wong kita ini kadang susah Iya, lah ini. Iya, iya, iya. Ke Mbak Evi terakhir nih, Mbak Evi mungkin terakhir ini mungkin kuat lagi dari Mbak Evi, terus pesan-pesan buat mungkin generasi milenialnya, generasi yang tuanya juga, kemudian mungkin juga generasi yang ada yang baru bersosmed ya, yang mungkin baru euforia bersosmed. Silakan Mbak Evi. Baik, terima kasih Mbak Lisma. Memang ini gayung bersambut sebetulnya ya. Ya. Sosial media ini menjadi kekhawatiran sebetulnya buat saya sebagai pengamat perilaku. Ya. Nah, di sini saya merasakan sekali ada baiknya untuk melakukan sosial media tidak terbatas buat siapa saja. Ya. Namun pahami dampak dari sosial media itu sendiri. Yang pertama, saya selalu berkata dampak sosial media itu, ya tidak hanya dari jarimu, tapi dampak sosial media itu banyak sekali yang mengakibatkan kerutuhan rumah tangga. Di antaranya ketemu lagi dengan CLBK cinta lama belum benar gitu ya, balik lagi itu. Saya harap sekali para teman-teman saya, sahabat saya, generasi seumur saya maupun di bawah saya, marilah kita sama-sama menyikapi ini dengan sebaik-baiknya. Nah, buat pemula bersosial media, jangan jadikan hari-harimu lebih dari 12 jam untuk bersosial media. Karena kehidupan kita bukan hanya sebatas virtual. Ya. Masih banyak hal positif yang bisa kita lakukan dari kehidupan hari-hari kita. Buat anak-anakku remaja Indonesia, jagalah emosimu, jaga hatimu, bersosial medialah dengan bijak. Tidak perlu mengungkapkan hal-hal yang vulgar di sosial media. Bangunlah branding dirimu dengan sebaik-baiknya. Tolong diingat anak-anakku semua, sosial media menjadi salah satu tempat penilaian kinerja atau reputasi seorang anak manusia ketika seorang anak manusia akan direkrut bekerja di suatu perusahaan. Jadi bukan cuma tes tertulis dan wawancara, sosial media atau jejak digital menjadi salah satu alternatif atau hal yang besar bisa mempengaruhi Anda diterima atau tidak diterima di tempat bekerja. Jadi bijaklah menggunakan jarimu untuk bersosial media agar reputasimu tetap terjaga, brandingmu positif. Anda punya influencer yang bisa Anda motivasi, namun tujuannya adalah untuk kebaikan, untuk kemaslahatan umat, dan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Saya berharap Indonesia bisa maju dengan generasi-generasi muda yang tahu duduk di mana mereka berada, cinta tanah air, cinta Indonesia, berjuang dan berkarya untuk Indonesia melalui sosial media dan digital era. Itu dari saya Mbak Risma. Terima kasih. Terima Terima kasih, Bu. kasih Mbak Evi, Pak Antoni juga ya. Terima kasih banyak Sama-sama. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini ada manfaatnya dan bisa diambil hikmahnya ya buat ibu adik-adik, buat kita semua supaya lebih bijak dalam bersosial media. Terima kasih ya Mbak Evi. Terima kasih. Mudah-mudahan ya nanti kita ketemu lagi ya Mbak. Ya. Pak Antoni ya. Ya, makasih. sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Sukses, sehat selalu, salam sehat. Iya Pak. Ya, pamit. Pamit ya semua. Ya, makasih Bu, Pak. Ya, demikian pembicaraan kita dalam Sumsel Virtual Fest 2020. Jangan lupa subscribe di YouTube Tribun Sumsel dan Sri Poko TV. Dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel